Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Oke, balik lagi di video lainnya guys. Jadi kamu pengen tahu gimana caranya bikin seseorang yang pernah ninggalin kamu pengen balik lagi? Nah, iya sih, kedengarannya gampang. Tinggal chat, bilang kangen, minta kesempatan kedua. Tahan dulu ya, belum tentu. Malah seringnya makin dikejar, makin jauh. Makanya di video ini kita nggak bakal pakai cara yang begitu. Kita bakal bahas beberapa step, satu-satu, tentang gimana cara membangun lagi rasa penasaran dan ketertarikan seseorang setelah hubungan kalian berantakan atau sempat selesai. Dan ini berlaku buat pria maupun wanita, ya. Jadi bukan cuma satu pihak yang harus ngejar. Tapi gue kasih warning dulu. Beberapa langkahnya mungkin bakal bikin kamu mikir, kok malah begini? Iya. Karena kalau dilihat sekilas, beberapa hal memang kelihatannya kayak main tarik ulur. Bahkan mungkin terasa agak manipulatif. Tapi tunggu dulu. Jangan langsung ambil kesimpulan sebelum kamu ngerti kenapa langkahnya dilakukan dan kapan harus berhenti. Karena tujuan kita bukan bikin seseorang jadi ketergantungan atau mainin perasaannya. Bukan. Yang kita bahas adalah gimana caranya mengembalikan rasa desire. Rasa pengen dekat lagi. Rasa penasaran lagi. Rasa, kok gue mulai kepikiran dia lagi. Dan satu hal penting, 4 step ini fokusnya baru di tahap awal. Jadi bukan langsung, oke, berhasil balikan, terus hubungan auto bahagia selamanya? Enggak, itu bahasan lain. Di sini kita fokus dulu ke satu hal. Gimana caranya bikin rasa ketertarikan itu muncul lagi? Nah, kalau kamu memang lagi ada di posisi gue masih pengen dia balik, tapi gue nggak mau terus-terusan ngejar, berarti ini pas banget. Karena setelah ini kita bakal masuk ke step pertama. Dan yang pertama ini justru sering banget dilakukan orang dengan cara yang salah. Oke, let's break it down teman-teman sekalian. Oke. Step pertama ini justru isinya apa yang jangan kamu lakukan. Nah, ini penting banget karena banyak orang pas putus atau hubungan lagi berantakan malah refleks melakukan hal-hal yang iya sih, niatnya pengen memperbaiki, tapi hasilnya malah bikin orang makin menjauh. Kesalahan pertama, jangan terus-terusan chat dan telepon dia. Ini tuh klasik banget, baru putus langsung chat. Nggak dibalas, chat lagi. Besoknya, kamu kenapa? Pas malam. Bisa ngobrol nggak? Terus ujung-ujungnya, tolong kasih gue satu kesempatan lagi. Duh, jangan. Serius, gue ngerti kamu kangen. Gue ngerti kamu panik. Kamu takut dia beneran pergi. Tapi semakin kamu ngejar dalam kondisi kayak gitu, semakin kelihatan kalau kamu nggak baik-baik aja tanpa dia. Dan itu justru bisa bikin dia makin mundur. Coba pikir deh, kamu pernah nggak dikejar seseorang yang ngejarnya terlalu banget? Setiap waktu dicariin, ditanyain, ditungguin, semua hal dibawa ke kamu. Awalnya mungkin terasa menyenangkan. Oh, berarti dia sayang banget. Tapi kalau terus-terusan, capek juga kan? Bukannya makin kangen, malah bisa muncul rasa, gue butuh space dulu deh. Jadi sebelum tangan kamu refleks buka chat dia, stop dulu. Tarik napas. Jangan setiap rasa kangen langsung diterjemahkan jadi pesan. Terus kesalahan kedua, jangan pakai drama, rasa kasihan, atau memohon supaya dia balik. Nah, ini juga sering banget. Gue nggak bisa hidup tanpa kamu. Gue udah berubah. Tolong, jangan tinggalin gue. Gue paham, itu mungkin memang yang kamu rasain. Tapi masalahnya, hubungan nggak bisa dibangun dari rasa kasihan. Kalau seseorang balik karena kasihan, terus gimana? Besok kamu mau terus-terusan minta dikasihani? Ya nggak mungkin. Apalagi jangan sampai kamu sibuk bikin presentasi kenapa dia harus balik. Karena hubungan itu bukan sidang skripsi. Kamu bisa kasih 1000 alasan, bisa menjelaskan dari A sampai Z. Tapi kalau perasaannya memang belum ada, ya logika kamu nggak akan tiba-tiba bikin dia jatuh cinta lagi. Love isn't a math problem. Cinta bukan soal siapa yang argumennya paling benar. Nah, yang ketiga ini agak tricky. Jangan selalu bilang iya ke semua permintaannya. Misalnya dia tiba-tiba minta bantuan, kamu langsung lompat. Dia butuh sesuatu, kamu langsung ada. Dia minta tolong jam berapapun, kamu datang. Karena dalam kepala kamu, mungkin yang penting gue tetap berguna buat dia. Tapi hati-hati, jangan sampai kamu malah berubah jadi orang yang selalu siap kapanpun dia butuh. Sementara kebutuhan dan batasan kamu sendiri nggak pernah dipikirin. Kalau kamu memang bisa bantu dan memang mau, ya bantu. Nggak masalah. Tapi kalau kamu harus mengorbankan semuanya cuma supaya dia melihat kamu lagi, nah itu yang bahaya. Karena kalau kamu mau seseorang menghargai kamu lagi, kamu sendiri juga harus punya batas. Jangan jadi keset cuman karena takut kehilangan orang. Nah, lanjut ke kesalahan nomor 4. Dan yang ini, aduh, kalau sampai kejadian, memang nggak enak banget.
kamu tahu mantan kamu udah deket sama orang baru. Nah, reaksi pertama biasanya apa? Kepo. Buka Instagram, lihat story, lihat siapa yang sering komen, terus stalking orangnya juga. Ini siapa? Udah berapa lama? Kok cepet banget? Hold on guys. Iya, gua ngerti. Penasaran. Tapi jangan sampai rasa penasaran itu bikin kamu bertindak ngawur. Misalnya kamu baru tahu dia lagi dekat sama orang lain, terus langsung chat. Siapa tuh? Atau malah marah, nyindir, bikin story buat nyenggol. Please, jangan. Kamu lagi sakit hati. Jadi wajar kalau emosi naik. Tapi justru di momen kayak gini kamu harus bisa bilang ke diri sendiri, oke, gue nggak suka lihat ini. Tapi gue nggak harus melakukan sesuatu sekarang. Nah, itu jauh lebih dewasa. Dan soal hubungan barunya, jangan langsung mikir, oh, pasti cuman rebound. Pasti nanti balik. Belum tentu. Bisa aja rebound, bisa juga dia memang serius. Kita nggak tahu. Jadi jangan hidup kamu digantungin sama asumsi itu. Yang jelas, jangan ganggu hubungan barunya. Kalau memang suatu hari ada kesempatan lagi, biarkan itu datang dari keadaan yang sehat, bukan karena kamu sibuk bikin keributan. Terus kesalahan kelima, jangan tiba-tiba jadi tukang donatur. Ini juga sering banget. Gue kasih hadiah, gue kirimin makanan. Gue beliin sesuatu yang dia suka. Gue puji terus. Karena di kepala kamu mungkin, kalau gue kasih perhatian lebih, dia bakal sadar kalau gue masih yang terbaik. Nah, belum tentu juga. Malah kadang yang kelihatan dari luar justru, kok orang ini masih berusaha banget ya? Apalagi kalau setiap hadiah, setiap perhatian, setiap pujian itu sebenarnya ada harapan tersembunyi. Semoga setelah ini dia balik. Waduh, berat. Kamu jadi bukan lagi memberi karena memang mau memberi. Kamu memberi karena pengen mendapatkan sesuatu. Kalau memang ada momen yang wajar buat kasih sesuatu, ya nggak masalah. Tapi jangan sampai kamu berubah jadi ATM perhatian. Dia nggak melakukan apa-apa, kamu yang terus kasih. Dia menjauh, kamu makin mendekat. Dia cuek, kamu makin royal. Kebalik dong. Nah, yang keenam, jangan meledak karena marah. Ini kebalikan dari tadi. Kalau yang tadi orangnya memohon, yang ini orangnya ngamuk. Baru ditolak, langsung, kamu emang dari dulu begini. Terus maki-maki. Chat panjang. Telepon berkali-kali. Bahkan ada yang sengaja bikin orangnya cemburu. Jangan guys, no ya jangan. Kamu boleh marah. Serius boleh. Putus itu sakit. Ditolak itu sakit. Ditinggal juga sakit. Tapi marahnya jangan kamu lempar ke orangnya. Kalau lagi panas banget, jangan kirim pesan. Taruh HP jalan keluar tidur ngobrol sama teman. Apa aja deh. Yang penting jangan bikin keputusan waktu kepala lagi mendidih. Karena kalau kamu sampai menghina, bentak-bentak, atau bikin dia takut ngobrol sama kamu, yang terjadi bukan dia mikir, wah ternyata dia masih sayang. Yang ada dia mikir, oke, gue makin yakin buat pergi. Nah, itu yang jangan sampai terjadi. Dan terakhir, jangan kebanyakan ngulik masa lalu. Ini nih, yang paling gampang dilakukan sendirian. Malam-malam buka chat lama. Baca dari awal. Coba gue lihat lagi. Terus 1 jam kemudian masih di situ. Baca pesan tahun lalu. Lihat foto. Lihat voice note. Terus mulai bikin teori sendiri. Kayaknya sejak chat ini dia berubah deh. Iya sih. Manusia memang suka mencari jawaban. Kita pengen tahu, gue salah di mana? Tapi kalau setiap hari kamu bongkar ulang semuanya, kamu bukan lagi belajar dari masa lalu. Kamu tinggal di masa lalu. Itu beda. Ambil pelajarannya, iya. Kalau memang ada kesalahan kamu, akui. Perbaiki. Tapi jangan sampai setiap malam kamu duduk sendirian sambil jadi detektif hubungan yang sudah selesai. Kalau waktu itu gue bilang begini. Kalau waktu itu gue nggak marah, udah. Stop di situ. Karena yang sudah terjadi memang nggak bisa kamu edit ulang. Yang bisa kamu atur cuman apa yang kamu lakukan setelah ini. Jadi kalau diperhatiin, 7 kesalahan tadi sebenarnya punya satu masalah yang sama. Kamu terlalu fokus ke dia sampai lupa mengendalikan diri sendiri. Ngejar karena panik, kasih hadiah karena berharap, marah karena sakit hati, stalking karena penasaran, terus muter-muter di masa lalu karena belum bisa menerima. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau semua itu jangan dilakukan, terus harus ngapain? Karena kita nggak mungkin cuma bilang, jangan ini, jangan itu, terus kamu ditinggal bingung. Nah, di step berikutnya kita mulai masuk ke apa yang justru perlu kamu lakukan. Oke, sekarang kita masuk step 2. Dan ini, iya sih, ini yang biasanya paling susah. Karena setelah putus, refleks kita tuh justru pengen nyariin dia terus. Kangen dikit, chat,
Kepikiran dikit, chat. Lihat story, reply. Nggak dibalas, chat lagi. Tahan dulu guys. Padahal, justru itu yang harus dihentikan dulu. Jadi di step ini kita ngomongin no contact. Gampangnya, berhenti menghubungi dia untuk sementara. Nggak chat, nggak telepon, nggak like postingannya cuman supaya dia sadar kamu masih ada, nggak reply story, nggak tiba-tiba muncul di tempat yang biasanya dia datangi. Dan please, jangan yang model, kebetulan banget ya ketemu di sini. Padahal kamu sudah muter 3 kali cari tempat parkir. Itu bukan kebetulan. Kalau memang sengaja datang cuma supaya ketemu dia, ya kamu sebenarnya masih ngejar. Terus jangan juga lewat teman. Kamu tahu nggak dia sekarang sama siapa? Dia ada ngomongin gue nggak? Dia masih lihat story gue nggak? Aduh, jangan. Kalau kamu masih sibuk cari update tentang dia lewat orang lain, berarti secara mental kamu masih nongkrong di hubungan itu. Nah, terus mungkin kamu mikir, lah kalau gue nggak hubungi dia, gimana dia mau kangen? Nah, justru di situ poinnya. Setelah putus, emosi biasanya masih campur aduk. Kesel ada, sedih ada, kecewa ada, marah ada. Kadang masih sayang juga. Campur semua. Jadi kalau kamu terus muncul, terus chat, terus ngajak ngobrol, terus minta penjelasan, emosinya nggak pernah benar-benar punya kesempatan buat turun. Makanya ada yang namanya emotional neutral. Gampangnya, kondisi ketika kepala sudah lebih adem. Nggak tiap lihat nama kamu langsung emosi. Nggak tiap dengar suara kamu langsung kepikiran pertengkaran terakhir. Udah lebih tenang. Dan yang perlu kamu ingat, kamu juga butuh itu. Ini bukan cuma soal bikin dia kangen. Kamu juga perlu keluar dari mode panik. Karena kalau sekarang tiap 5 menit kamu buka HP cuma buat cek, dia online nggak? Atau stalking story-nya, terus berharap ada pesan masuk, ya kamu sendiri yang capek. Jadi selama nggak kontak ini, jangan cuma rebahan sambil menghitung hari. Itu bukan no contact, itu namanya nungguin orang. Isi hidup kamu lagi. Balik olahraga, ketemu teman kerja main belajar sesuatu. Balik ke hobi yang dulu sempat kamu tinggalin. Pokoknya, hidup lagi. Bukan pura-pura bahagia biar dia lihat. Tapi memang karena hidup kamu nggak boleh berhenti cuman gara-gara satu hubungan selesai. Terus soal berapa lama harus begini? Nah, jangan terlalu terpaku sama angka. Ada yang butuh beberapa minggu, ada yang butuh lebih lama. Jadi jangan sampai kamu bikin kalender. Oke, hari ke-30 gue chat dia. Bukan begitu. Yang lebih penting adalah, kamu sudah lebih tenang belum? Kalau baru seminggu nggak chat tapi setiap malam masih pengen ngecek HP, ya belum. Kalau kamu masih pengen menghubungi dia cuma karena takut dia lupa sama kamu, ya belum. Dan kalau kalian masih punya urusan yang memang nggak bisa dihindari, misalnya masih serumah, punya anak, atau ada hal penting yang harus diberesin, ya jelas, tetap komunikasi. Nggak perlu jadi orang asing, tapi seperlunya aja. Sopan, jelas, selesai. Jangan setiap urusan kecil malah berubah jadi ngobrol 3 jam soal masa lalu. Kalau dia yang tiba-tiba menghubungi kamu duluan, tenang. Jangan baru lihat notif langsung, ya ampun, dia balik. Lihat dulu dia ngomong apa. Kalau memang perlu dibalas, ya balas normal. Hangat boleh. Tapi jangan langsung membongkar semua emosi yang selama ini kamu tahan. Karena inti step 2 ini bukan menghukum dia dengan menghilang. Bukan bikin dia panik. Bukan bikin dia cemburu. Dan bukan permainan, siapa yang lebih tahan nggak chat duluan. Nggak, intinya cuma satu, kasih ruang. Kasih ruang buat dia bernapas. Dan yang nggak kalah penting, kasih ruang buat kamu buat balik jadi diri kamu sendiri. Karena kalau suatu hari nanti kalian ketemu lagi, kamu nggak mau dia cuma lihat orang yang berhasil menahan diri selama 30 hari. Kamu mau dia lihat kamu dan mikir, kok sekarang dia beda ya? Nah, itu yang kita cari. Oke, sekarang kita masuk ke step ketiga. Nah, setelah tadi kita kasih jarak dan berhenti ngejar, pertanyaannya sekarang, selama kamu nggak sibuk nyariin dia, terus kamu mau ngapain? Masa ia cuma duduk di kamar sambil nunggu dia sadar kalau kamu masih ada? Ya jangan. Justru sekarang waktunya balik fokus ke diri sendiri. Bukan cuma supaya mantan lihat kamu berubah, tapi supaya kamu memang jadi versi diri kamu yang lebih enak dijalanin. Become your best version. Jadi versi terbaik dari diri kamu. Karena jujur ya, setelah hubungan selesai, banyak orang malah makin berantakan. Makan sembarangan, tidur nggak jelas, malas keluar, kerjaan berantakan, penampilan juga dibiarin. Nah, jangan begitu. Mulai dari yang paling gampang kelihatan dulu, penampilan. Nggak perlu tiba-tiba berubah jadi model. Tapi coba deh, lihat diri kamu sendiri. Rambut udah berantakan? Rapihin. Pakaian udah itu-itu aja, coba upgrade sedikit. Badan udah lama nggak digerakin? Mulai olahraga. Makan juga lebih dijaga. Bahkan hal kecil kayak jaga kebersihan, wangi, kulit lebih terawat, tidur, cukup.
itu tuh ngaruh. Dan bukan berarti gue harus ganteng atau cantik dulu baru layak dicintai. Bukan itu poinnya. Poinnya adalah ketika kamu mulai merawat diri, kamu biasanya juga mulai merasa lebih enak sama diri sendiri. Confidence comes back, rasa percaya diri mulai balik. Dan itu jauh lebih penting daripada sekadar kelihatan bagus di depan mantan. Contohnya gini, kamu habis putus, selama 2 minggu cuma di rumah, makan nggak jelas, rambut nggak dirapihin, tiap malam stalking mantan. Terus kamu bilang, kenapa dia nggak kangen gue? Ya, gimana kamu mau ngerasa lebih baik kalau hidup kamu sendiri masih berantakan? Coba kebalikannya, mulai olahraga, mulai kerja lebih serius, ketemu teman, pakai pakaian yang bikin kamu merasa oke, punya kegiatan lagi, pelan-pelan energi kamu berubah. Nah, selain fisik, mental juga harus dibenerin. Keluar lagi, ketemu teman, nongkrong, ngobrol, ketawa, jangan setelah putus langsung menghilang dari semua orang. Karena kadang kamu bukan cuma kehilangan pasangan, kamu juga kehilangan rutinitas. Yang biasanya setiap malam ngobrol, sekarang HP sepi. Nah, kalau kekosongan itu nggak kamu isi dengan hal lain, pikiran kamu bakal balik lagi ke dia. Dan soal mulai kenal orang baru, boleh aja. Kalau kamu memang sudah siap, kamu bisa mulai membuka diri lagi. Ngobrol sama orang baru, ikut kegiatan, ketemu lingkungan baru. Nggak harus langsung pacaran. Jangan juga pakai orang baru cuma buat bikin mantan cemburu. Itu beda. Kita ngomongin kamu mulai hidup lagi, bukan memainkan orang lain. Terus ada satu hal yang sering dilupakan. Singkirkan dulu hal-hal yang bikin kamu terus kepikiran dia. Bukan berarti harus langsung buang semua foto, hadiah, atau kenangan. Kalau belum siap, ya nggak usah. Tapi setidaknya jangan tiap malam kamu buka galeri terus lihat foto kalian. Misalnya semua foto masih ada di galeri utama, pindahin ke folder lain. Chat lama, archive. Hadiah dari dia, masukin kotak dulu. Bukan karena kamu benci, tapi karena kamu lagi butuh ruang di kepala kamu. Karena kalau setiap 5 menit ada sesuatu yang mengingatkan kamu sama dia, ya susah banget buat move forward. Kamu belum sempat sembuh, udah ditarik balik lagi ke kenangan. Nah lanjut ya. Dan ini mungkin bagian paling penting dari step 3. Jangan berubah cuma supaya mantan kamu balik. Karena kalau semua perubahan kamu cuma demi dia, begitu dia nggak balik, kamu bakal ngerasa, terus buat apa gua melakukan semua ini? Enggak. Lakukan karena kamu memang mau jadi lebih baik. Kalau nanti mantan lihat perubahan itu, ya bagus. Kalau ternyata bukan dia yang kembali, kamu tetap punya sesuatu yang jauh lebih berharga. Diri kamu yang lebih sehat, lebih percaya diri, lebih punya kehidupan. Jadi jangan mikir, gimana caranya gue bikin dia lihat gue berubah? Ganti pertanyaannya jadi, kalau gue bener-bener sayang sama diri gue sendiri, gue mau jadi orang seperti apa setelah hubungan ini selesai? Nah, itu baru mindset yang beda. Karena tujuan akhirnya bukan cuma jadi versi yang bikin mantan tertarik lagi, tapi jadi you 2.0, versi kamu yang lebih matang, lebih punya arah, lebih pede, dan nggak lagi bergantung sama satu orang buat merasa berharga. Oke, sekarang masuk ke step 4. Nah, ini biasanya bagian yang bikin orang mulai nggak sabaran. Setelah beberapa waktu nggak kontak, mulai muncul pikiran, kapan gue boleh chat dia lagi? Nah, jangan asal karena kangen. Lihat dulu kondisi kamu. Kamu udah lebih tenang belum? Udah nggak tiap 5 menit ngecek WhatsApp belum? Udah nggak langsung kepancing kalau lihat dia upload story sama orang lain? Kalau masih begitu, tahan dulu. Karena kalau kamu ngechat dari posisi masih panik, biasanya ujung-ujungnya balik ke pola lama. Tapi kalau kamu sudah lebih stabil, hidup mulai jalan lagi, dan kamu bisa ngobrol tanpa langsung membawa semua masalah hubungan ke meja, nah, baru sekarang waktunya buka komunikasi lagi. Dan cara paling simple buat mulai adalah lewat WhatsApp. Tapi jangan cuma kirim, "Hai." Terus 2 menit kemudian, "Lagi apa?" Besoknya, "Udah makan?" Waduh, itu bukan membuka percakapan, itu kayak lagi absen. Bikin chatnya punya konteks. Sesuatu yang memang masuk akal buat kalian. Misalnya dulu kalian sering ngobrol soal tempat makan, terus kamu kebetulan lagi mau coba tempat baru yang pernah dia rekomendasikan. Kamu bisa bilang, gue baru inget kamu pernah rekomendasiin tempat makan di daerah Konoha. Itu yang kamu bilang enak tuh namanya apa ya? Gue lagi mau coba weekend ini. Atau misalnya dulu kalian pernah sering ngobrol soal konser atau musik, lalu kamu lihat ada acara yang memang kalian berdua sama-sama suka. Bisa aja kamu chat, gue baru lihat ada konser nama artis bulan depan. Kalau nggak salah dulu kamu pernah bilang suka juga, kan? Ini venue-nya kayaknya lumayan. Nah, itu terasa jauh lebih natural. Ada alasan kenapa kamu ngechat. Bukan tiba-tiba muncul cuma karena kamu kangen. Atau kalau dulu kalian punya obrolan soal film, olahraga, kuliner,
tempat nongkrong, bahkan hal receh yang cuma kalian berdua ngerti pakai konteks itu. Karena justru hal-hal kecil kayak gitu yang bikin percakapan terasa nggak maksa. Tapi jangan juga bikin alasan palsu. Jangan sampai kamu tiba-tiba nanya, kamu tahu nggak tempat laundry yang bagus? Padahal rumah kamu aja nggak pernah deket sama dia. Kalau ketahuan cuma cari alasan buat chat, malah jadi awkward. Nah, kalau dia balas jangan langsung ngebut. Ini yang sering bikin orang gagal. Baru dibalas satu pesan, langsung semangat 45. Dari yang tadinya cuma nanya tempat makan, tiba-tiba berubah jadi, sebenarnya gue selama ini masih sayang sama kamu. Hah? Santai dulu. Ngobrol aja. Lihat responsnya. Apakah dia cuma menjawab seperlunya? Atau dia balik bertanya? Dia ikut membuka topik? Dia kelihatan menikmati percakapannya? Nah, itu yang kamu lihat. Kalau ternyata obrolannya ngalir dan responsnya memang enak, baru perlahan kamu bisa arahkan ke ketemu. Misalnya kalian lagi ngobrol soal tempat makan yang dulu sering kalian datangi, kamu bisa bilang, daripada cuma bahas lewat chat, kapan-kapan ngopi yuk, sekalian catch up. Simple, nggak perlu langsung, kita balikan yuk. Jangan, pertemuan pertama setelah lama nggak kontak bukan waktunya bikin sidang hubungan. Kamu datang buat ngobrol. Buat lihat kondisi kalian sekarang. Masih nyambung nggak? Masih nyaman nggak? Masih ada chemistry nggak? Dan kalau dia belum balas, ya udah, jangan kirim. Kamu sibuk? Terus 5 jam kemudian, aku ganggu ya? Lalu malamnya, kenapa nggak dibalas? No, kamu sudah membuka komunikasi. Nah, misalnya chat pertama kamu tadi dibalas dengan respons yang enak. Jangan berhenti di situ. Kalau obrolannya memang ngalir, kamu bisa pelan-pelan arahkan ke ketemu. Misalnya kalian lagi ngobrol soal tempat makan yang dulu pernah dia rekomendasiin. Kamu bisa bilang, oh iya? Kalau gitu kapan-kapan ngopi yuk. Sekalian kamu kasih tahu tempat yang menurut kamu enak. Gue jadi penasaran. Atau kalau kalian lagi ngobrol soal tempat nongkrong. Daripada gue cuma nanya lewat chat, mending kapan-kapan ketemu aja. Sekalian catch up. Santai kok. Nah, simple. Nggak perlu dibuat dramatis. Jangan sampai chatnya berasa kayak proposal balikan. Terus, kalau akhirnya kalian benar-benar ketemu, disinilah step 1-3 tadi, kepakai lagi. Jangan lupa, kamu sudah kasih jarak, sudah mulai membangun diri, sudah lebih stabil. Jangan pas ketemu malah balik jadi versi lama. Jangan datang dengan muka tegang sambil mikir, oke, hari ini gua harus bikin dia balik. Waduh, berat banget. Datang santai. Keep it light. Bikin suasananya ringan. Ngobrol, bercanda, cerita soal kehidupan masing-masing. Tunjukkan kalau hidup kamu sekarang nggak cuma berputar di sekitar hubungan kalian dulu. Dan iya, kalau kamu memang sudah berubah, biarkan perubahan itu kelihatan natural. Rambut lebih rapi, pakaian lebih oke, badan lebih fit, lebih percaya diri, bukan dipamerin, tapi ya memang sekarang kamu merawat diri. Terus soal flirting, ini juga jangan dibuat berlebihan. Anggap aja kayak first date lagi. Ada eye contact, senyum, bercanda, saling goda sedikit kalau memang momennya pas. Kalau kalian memang sudah nyaman dan ada respons dari kedua sisi, kedekatan fisik kecil juga bisa terasa natural. Tapi jangan maksa. Kalau dia kelihatan masih jaga jarak, ya hormati. Jangan mikir, kan katanya harus flirting. Enggak. Yang kita cari itu chemistry yang muncul natural, bukan kamu sibuk menjalankan checklist. Nah, ada satu cara lain yang bisa dipakai kalau memang kalian sudah cukup nyaman. Bawa kembali kenangan yang menyenangkan. Misalnya dulu kalian pernah punya pengalaman lucu waktu liburan, nongkrong sampai malam, atau kejadian absurd yang sampai sekarang masih kalian ingat. Kamu bisa nyeletuk, ngomong-ngomong soal itu, kamu masih inget nggak waktu itu nyasar gara-gara sok tahu jalan? Terus ketawa. Gila sih, kalau dipikir-pikir sekarang lucu juga. Nah, itu jauh lebih natural daripada tiba-tiba ngomong, kamu masih inget masa-masa romantis kita? Jangan seberat itu. Intinya, kamu sedang mengingatkan dia pada versi hubungan kalian yang menyenangkan, bukan memaksa dia nostalgia sampai emosional. Karena ketika seseorang duduk bareng kamu lagi dan tiba-tiba merasa, ternyata ngobrol sama dia masih enak ya. Nah, itu jauh lebih berarti daripada 1000 chat panjang soal masa lalu. Dan jangan buru-buru menyimpulkan, oke, berarti dia pasti mau balikan. Belum tentu. Pertemuan pertama itu baru membuka pintu. Setelah itu lihat lagi bagaimana dia bersikap. Apakah dia mulai menghubungi kamu? Apakah dia mencari kesempatan buat ketemu lagi? Apakah dia mulai menunjukkan ketertarikan? Lihat tindakan, bukan cuma satu momen. Karena tujuan dari semua step ini bukan membuat seseorang terpaksa balik. Kamu cuma menciptakan kesempatan supaya kalian bisa melihat satu sama lain dengan perspektif yang baru. Dan kalau kamu memang sudah serius memperbaiki diri,
Perubahan itu nggak cuma berguna buat mendapatkan mantan kembali. Kamu sendiri yang akhirnya dapat versi diri yang lebih baik. Kalau ternyata hubungan itu bisa dibangun lagi, bagus. Kalau ternyata tidak, kamu tetap nggak balik ke titik nol. Jadi, dari awal sampai sini sebenarnya alurnya cukup jelas. Step 1, berhenti melakukan hal-hal yang bikin dia makin menjauh. Step 2, kasih ruang, termasuk no contact, kalau memang situasinya memungkinkan. Step 3, fokus membangun diri lagi. Fisik, mental, kehidupan sosial, semuanya. Step 4, ketika kamu sudah lebih stabil dan waktunya memang pas, buka komunikasi secara natural. Kalau responsnya positif, baru ketemu dan lihat apakah koneksinya masih ada. Nah, itu baru cara yang jauh lebih masuk akal daripada ngejar seseorang sampai capek sendiri. Karena pada akhirnya, kamu nggak bisa memaksa seseorang buat menginginkan kamu lagi. Tapi kamu bisa mengubah cara kamu hadir, cara kamu menjalani hidup, dan cara kamu merespons hubungan itu. Dan kadang, justru ketika kamu berhenti mati-matian, berusaha membuat seseorang kembali, kamu akhirnya jadi orang yang memang ingin mereka dekati lagi. So guys, segitu aja buat hari ini. Sehat selalu ya. Semoga harinya menyenangkan dan seperti biasa teman-teman sekalian, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.